Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Mas Asro. Oh, ini pertengahan. Alhamdulillah. Sehat Mas Asro? Alhamdulillah Pak, sehat sekali. Alhamdulillah. Sebelum mengawali kita konseling, ya, kita berdoa, ya, biar diberi kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mas Astro kemarin habis menang juara Olimpiade ya? Oh iya Pak. Online ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Juara berapa Mas Astro? Oh, juara 1 Pak. Kita lomba game online di mana mungkin sulit banget ya lawanannya, hampir sejak kami nggak masuk final Pak. Dan saya mungkin saja karena si Gentong Pak yang pembawa hoki. Siapa itu si Gentong? Si Esa Pak. Kenapa dipanggil si Gentong? Itu sih Pak, dia karena gemuk Pak. Teman saya alias kami si Gentong Pak. Seharusnya jangan seperti itu, jangan Kenapa, seperti itu kan? Namanya nggak boleh sesama teman, nggak boleh saling memanggil mengejek-ngejek. Kalau mengejek-ngejek berarti apa namanya? Bullying tadi Pak. Iya lah, kalau itu Mas Sasso kan tahu. Oh iya, sebelum itu kemarin Mas Sasso kan menang. Nah, triknya apa aja Mas itu Mas? Oh, itu triknya gampang Pak, karena kami sering latihan dan juga sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, dan juga ditambah lagi koordinasi dan juga komunikasi, jadi kami gampang Pak, dan bisa. Ya. Kemarin ya, tujuan Mas Asro ke sini tak panggil tahu nggak? Coba aku tanya. Mas Asro tak panggil ke sini tahu nggak? Nggak tahu Pak, kenapa sih? Coba diingat-ingat kembali 3 hari yang lalu, coba. Oh, lagi waktu kemarin saya cuma bercanda sih Pak sama si Esa, tapi Gimana? kayaknya si Esa ini baperan terus saya nangis Pak. Saya nggak tahu itu kenapa nangisnya. Yang dilakukan apa? Saya cuma manggil Esa untung-untung doang kayak gitu Pak, kan cuma bercanda biasa lah sama teman, tapi nggak tahu pas lagi dia nangis terus. Itu namanya apa itu? Perilaku apa itu? Bullying. Sering Pak Guru mengajar ya di kelas ya, Iya. bahwa perilaku apa itu bullying itu tidak berkenan. Iya. Kenapa Mas Astro lakuin itu? Ya, seharusnya kan tidak boleh. Dampaknya Bang, coba dikembalikan ke Mas Astro. Apabila Mas Astro diperlakukan seperti itu gimana coba? Pasti rasanya malu Pak. Terus rasa terkucilkan, rasa tersakiti pastinya Pak. Iya jelas ya. Sampai tidak mau sekolah. Nah, bila itu yang sulit kan seperti itu tuh efeknya dari ya, dampak dari bullying itu. Ya, makanya Pak Guru sering bilang sama teman-teman ya di kelas jangan selalu membuli verbal, membuli ya fisik, ya boleh ya, apalagi mengejek orang tua tidak diperkenankan ya seperti itu ya. Coba Mas Astro kalau Pak Guru mau tanya bullying itu apa? Bullying yang kayak pukul-pukul gitu kan ya. Terus bullying itu kan adalah tindakan suatu menyakiti seseorang baik disengaja ataupun tidak disengaja kan Pak. Kalau yang diperlakukan Mas Sastro itu sengaja atau tidak? Pak Guru mau tanya itu. Saya tidak sengaja Pak, tapi hanya cuma sekadar bercanda doang Pak. Hanya bercanda doang, tapi kenapa si Esanya kok nangis? Kemarin ke ruang BK, nangis. Wah Guru, saya habis diperlakukan Sastro kayak gini Pak, diejek, baju saya dicoret-coret, seperti itu. Coba, kalau orang tuanya tahu bagaimana coba? Pastinya sih nangis Pak, terus kecewa. Apalagi kan sebagai orang tua nyuci baju nih, juga bersih, coret-coret lagi, kesal pasti rasanya apa? Ini jelas kesal ya, otomatis ya. Itu makanya jangan diperlakukan seperti itu. Ya, dampaknya itu Pak, bisa tidak sekolah lagi, bisa dikucilkan ya, di kelas sudah nggak mau bergaul lagi, ya seperti itu.
jangan memperlakukan seperti itu. Harus mempertimbangkan kalau saya seperti itu kan gimana perasaan saya, seperti itu. Ya, harus berpikir ke situ ya, bahwa yang dilakukan saya itu salah, tidak benar. Ya, walaupun ya sekarang Mas Sastro gimana perasaannya setelah melakukan seperti itu? Rasanya ya, setelah saya tahu ya Pak, setelah saya cerita sama Bapak, saya merasa berkesit Pak, tapi saya merasa bersalah Pak. Pantas saja kemarin saat saya kerja kelompok pas belajar IPS, saya merasa kok biasanya kami dekat, mereka menjauh, si Aldo, Esa, sama Chandra. Oh ternyata seperti ini. Nah, itu namanya dampak dari perilaku bullying. Itu disitu harus selalu memahami ya, dampak perilaku bullying seperti itu. Yang dulunya akrab menjadi tidak akrab, yang dulunya baik menjadi tidak baik. Intinya keharmonisannya itu kurang. Itu seperti itu. Ya. Nanti ya Pak Guru, saran dari Pak Guru ya, nanti Mas Sastro minta maaf ke Esa sama Chandra ya, dengan yang baik-baik dan tulus ya, itu seperti itu ya. Jangan memperlakukan mereka seperti itu, lebih baik Chandra maupun Esa maupun teman-teman yang lain itu jangan. Masalahnya di sini apa? Masalahnya apa coba? Saya sering suka bisa menyakiti perasaan. Itu permasalahannya itu karena Mas Sastro sering membuli. Ada teman-teman yang lain yang sering dibully Mas Sastro. Nanti sifat tapi kan kayaknya mungkin karena saya nggak sengaja bercanda akhirnya kebawa perasaan dan seperti itu. Maka alangkah baiknya jangan diperlakukan ya seperti itu, karena perilaku bullying itu tidak dibenarkan ya. Walaupun ya memanggil nama orang tua gitu kan, menurut Mas Sastro seperti itu ringan atau tidak? Ringan ya mengucapkan, tapi dampaknya itu banyak sekali. Seperti itu. Nah, itu perlu dipahami Mas Sastro. Setelah ini Mas Sastro Pak Guru memberikan konseling seperti apa langkah-langkah Mas Sastro seperti mungkin saya bakal minta maaf sama si Esa, Chandra, sama Aldo sih Pak. Terus yang kedua saya nggak bakal manggil si Aldo dengan nama orang tuanya, tapi dengan nama Aldo sendiri. Terus saya nggak bakal manggil nama si Esa gitu Pak, kayak gentung lagi kayak gitu kasihan. Saya panggil nama Esa saja dan sama juga si Chandra, biar namanya Chandra. Tapi berjanji ya tidak seperti itu lagi. Tapi Pak Guru berikan ya kontrak di sini biar Mas Sastro tidak memperlakukan seperti itu lagi. Ya, berarti perjanjian dengan Pak Guru. Ya, apabila di kemudian hari Mas Sastro melakukan seperti itu, nanti Mas Sastro nanti ada konsekuensi. Ya, nanti Pak Guru memberikan ya kontrak perilaku. Coba dibaca dulu, dipahami coba. Dibaca dulu. Sudah dipahami, dibaca. Nah, kalau sudah, coba Mas Sastro tulis ya perilaku seperti itu, coba ditulis. Tulis ya. Ini kontrak ya. Pak Guru jelas dari sini ya. Ini lembar kerja kontrak ya, bahwa nanti Mas Sastro itu tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Namanya kontrak perilaku. Lembar kontrak perilaku. Nanti Mas Sastro di sini tulis lembar perilakunya ya. Ini di sini kan berisi lembar kontrak perilaku ya.
lembar kontrak perilaku berisi tentang ya perjanjian hari ini, hari ini ya kita melakukan ya konseling. Nah, berjanji tidak akan mengulangi kembali permasalahan itu. Ya. Nah, terus di sini ada saya, di sini kan ada saya titik-titik ya bersedia bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal berikut ya. Di sini 1 2 3 4 5 ya. Berarti perlakuan Mas Sastro ke teman-teman Mas Sastro yang dibully ya perilakunya ya. Jangan lupa. Terus apabila saya melakukan setiap hari, saya akan gimana konsekuensinya ya di kemudian hari apabila melakukan kembali, nanti konsekuensinya itu harus tahu. Nah di sini kamu harus ya kontrak dengan, di sini namanya kontrak perilaku, berjanji tidak akan mengulangi kembali seperti itu ya. Jelas yang Pak Guru bilang? Jelas. Oke, ya, coba ditulis dulu di sini. Sudah dibaca coba. Pak Guru pengen tahu Mas Sastro membaca. Ya, di situ dibaca dari awal seperti tadi Pak Guru membacakan. Ya, dibaca dari awal. Namanya apa itu? Ya, dibaca. Ya. Lembar kontrak perilaku perjanjian saya dimulai dari tanggal Kamis 18 Januari 2014 dengan atas nama saya Sastro Amijoyo bersedia dan sungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, minta maaf dengan Aldo, Esa, Chandra karena menyakiti perasaannya Pak. Dan yang kedua, memanggil Aldo dengan nama Aldo, tidak dengan nama bapaknya ataupun orang tuanya. Dan yang ketiga, memanggil Esa dengan nama Esa bukan Gentong Pak. Dan yang keempat, memanggil Chandra dengan nama sebutan Chandra, bukan istilah. Dan yang kelima Pak, membiasakan memanggil teman dengan nama aslinya, bukan nama sinonim atau alias, agar tidak menyakiti perasaan teman saya. Nah, apabila saya melakukan setiap hari, saya akan akan berhenti bermain game online dan menghapusnya bila tidak berubah dari sifat buruk tadi Pak. Dan apabila saya berhasil melakukannya atau berubah dari kebiasaan buruk tersebut, saya dapat bonus yaitu bermain game online 2 jam dan 1 jam. Itu namanya kontrak perilaku. Itu harus dipahami ya kalau permasalahannya kan namanya kamu berjanji dengan Pak Guru tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, karena itu sangat merugikan diri teman kamu ya, itu juga merugikan diri kamu sendiri. Terus ya nanti kamu menjawab, di sini ada lembar LKPD ya, lembar LKPD nanti kamu di sini mengisi ya tentang ya gimana menurut pendapatmu, apakah perilaku bullying pantas dilakukan, nanti kamu isi lembar LKPD ya. Di sini nanti nggak apa-apa. Terus nanti ada lembar evaluasi ya proses layanan konseling di sini. Kita akan melakukan konseling di sini ya. Tujuannya apa sih konseling kamu? Tujuannya agar ya permasalahan yang ada pada diri Mas bisa terselesaikan dengan itu namanya proses konseling. Tahu dampaknya, yang misalnya masalah ini dampak membuli ya, dengan melalui proses konseling seperti inilah kita tahu faktor yang harus dilakukan iya seperti itu ya, jangan dilakukan seperti itu. Siap aku ya berpesan ya, apabila melakukan seperti itu lagi kamu harus tahu dampak-dampaknya sebelum melakukan.
sebelum melakukan dipikir dahulu ya, jangan asal kamu nggak tahu dampaknya nantinya apa. Esa Chandra, ya, orang tuanya, faktor keluarganya seperti apa, harus tahu di situ ya, faktor keluarganya bisa saja orang tuanya kesini tidak terima, itu ya, mencari-cari kamu, ya, iya. Saya salah. Salah. Terima kasih yang telah seperti itu dia dulu, coba isi dulu. Ya, nah, iya, Mas Satur sudah mengisi ya kontrak perilaku sama LKPD. Sekarang perasaan Mas Sastro setelah diberikan layanan ini, Pak Guru kotanya ya. Setelah Pak Guru memberikan layanan konseling individual ke Mas Sastro ya tentang perilaku membuli, gimana perasaan Mas Sastro? Perasaan saya juga Pak, alhamdulillah senang tercurahkan ya, tadinya masalah yang mungkin nanti depannya tidak tahu jadi tahu, dan saya mungkin kedepannya ya pertama akan memperbaiki diri dan juga memperbantu dengan saya Esa juga Aldo, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Pak Satrio karena memberikan konseling mengenai bullying Pak, bullying itu bagaimana, terus apa saja jenis bullying hingga sampai dengan cara menangani. Harus tahu ya. Setelah Mas Sastro tahu, berarti kan nanti kedepannya tidak akan memperlakukan seseorang ya yang termasuk bukan cuma Chandra, bukan sama Esa, ya, semuanya yang di lingkungan sekolah, teman-teman yang lain, apa mencoret-coret tembok ya, nggak boleh. Ya. Terus ya sekarang berperilaku yang siap, harapan Pak Guru seperti itu. Ya. Jadi konseling kita itu berjalan lancar. Kamu memahami Pak Guru ya, yang Pak Guru bilang tadi. Apabila Mas Sastro di kemudian hari melakukan seperti ini, nanti Pak Guru juga langkah selanjutnya akan apa? Bukan hukuman apa-apa. Yang paling utama, Pak Guru nggak akan memberikan hukuman apa? Memanggil orang tua Sastro dengan panggilan konsultasi orang tua. Karena satu kali ini ya, Mas Sastro seperti ini ya, Pak Guru memanggil 2-3 kali Mas Sastro, nanti Pak Guru akan memanggil orang tua. Rela ya, nggak apa-apa ya, panggil orang tuanya nggak apa-apa ya. Kalau nanti mengulangi lagi dan menunjukkan tadi kontrak ya, yang Mas Sastro berjanji kepada Pak Guru tidak akan mengulangi lagi. Jelas ya? Jelas Pak. Seperti itu. Coba Mas Sastro mau bilang apa lagi ke Pak Guru?
kepada BK Pak, bagaimana BK ini berfungsi dan berperan sebagai bimbingan konseling. Dan yang keras tuh Pak Guru pengen dengernya keras, yang suaranya yang Pak Guru pengen. ya, saya sendiri ya Pak, turut berterima kasih kepada BK yang mana berperan sebagai bimbingan konseling terhadap anak-anak yang bermasalah, terutama bukan hanya masalah bullying saja, tapi di setiap sekolah atau setiap dari sekolah manapun pasti ada BK, maka di situ setiap masalah pun terselesaikan dengan solusi yang dibuat dan bijak. Amin. Terima kasih. Kalau kamu penilaian dengan sangat baik, ya nanti kamu mengisi lembar evaluasi, tapi nanti nggak apa-apa ya setelah ini, ya. Nah, terus nanti kamu harus setelah diberikan layanan ini, ya, perasaannya sudah terluapkan ya, dan senang ya, lega. Cukup? Ya, coba cerita kembali. Gimana? Udah cukup? Ada yang mau diceritakan kembali? Ceritakan. Sudah lega sampai sini? Menurut saya sih sudah saya terima. Perasaannya Mas Hasto? Perasaan saya begitu luar biasa leganya, alhamdulillah. Mungkin masalah yang ada di depan nanti yang mungkin menjadi variabel dan juga menghambat saya nanti di sekolah, apalagi ini mana pertemanan itu kan paling sangat penting di sekolah. Misal saya nggak punya teman, hanya gara-gara masalah tidak sengaja memanggil teman saya hanya dengan alias atau sinonim seperti itu, akhirnya berdampak buruk, tidak harmonisan kepada teman-teman saya, atau saya dijauhin, ini kan akan berdampak buruk kepada diri saya sendiri. Makanya dari situ saya berterima kasih banget Pak kepada Bapak, lega selega-leganya. Alhamdulillah Pak Guru senang sekali mendengarkan cerita Mas Hasto, ya. Mas Hasto bisa cerita dengan Pak Guru senang sekali. Nah, yang jelas setelah ini kamu harus lebih baik lagi. Oke, dari Pak Guru cukup sekian ya. Coba Mas Hasto sudah cukup lagi? Sudah Pak. Sudah. Dari Pak Guru cukup sekian. Kurang lebihnya minta maaf ya. Apabila nanti ada masalah lagi atau butuh Pak Guru untuk misalnya di Chandra sama Esanya ada yang belum bisa memaafkan kamu bisa memanggil Pak Guru. Nanti Pak Guru akan mendamai kamu dan Chandra, ya? Ya. Biar lega, sama-sama lega. Apa nanti dihadirkan ke sini nggak Pak? Ya, Chandra sama Esa nanti Pak Guru panggil setelah kita melakukan ini, nanti Esa dan Chandra terpanggil. Biar berdamai, ya, tidak ada masalah kembali. Biar lega dari nol, ya. Nah, intinya kan biar saling dari nol, saling memaafkan. Oke, dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kelas lagi ya? Ya Pak.